様方登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1055, chapter berjudul Era Baru. Tentunya judul kali ini merujuk pada generasi supernova yang semakin menggila dalam sepak terjangnya sebagai bajak laut. Mereka akan terus mengarungi lautan untuk mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Di dalam chapter kali ini kita mendapatkan color spread dari One Piece film Red. Karena chapter yang Mina bacakan ini sudah rilis sekitar 10 bulan yang lalu, jadi tentunya One Piece film Red sudah tayang di bioskop-bioskop seluruh dunia. Bagaimana tanggapan kalian tentang One Piece film Red? Tulis di kolom komentar ya. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1055. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter dimulai dari meriahnya pesta syukuran di ibu kota bunga. Terlihat Nami, Zeus, dan Otama sedang menikmati jajanan kaki lima di pesta perayaan syukuran ibu kota bunga. Di pinggiran pusat ibu kota bunga terlihat Momonosuke dalam wujud naganya tak berdaya menghadapi Admiral Ryokugyu. Melihat Momo yang kewalahan menghadapi seorang admiral, tersentuh dari hati yang terdalam seorang Yamato ingin sekali membantunya. Namun Momo menolaknya, ikut campur dalam pertarungan melawan Ryokugyu. Kemudian Raizo mengeluarkan teknik Ninpo Maki no Jutsu Katon. Sontak keluar semburan api yang sangat besar dari kertas minyak milik Raizo. Serangannya ini mampu mengenai Ryokugyu, namun Ryokugyu berpura-pura kesakitan supaya membuat musuhnya senang, padahal dia hanya bercanda. Ryokugyu berkata, "Apa kalian kira aku lemah dengan serangan seperti ini? Jangan kira kalian bisa menang dari Admiral Angkatan Laut." Lantas Ryokugyu mengeluarkan teknik Fireproof Forest. Dan dia terlepas dari serangan api Raizo. Lalu Ryokugyu melancarkan serangan akarnya dan akhirnya menusuk tubuh Raizo. Dia mulai menghisap nutrisi dari tubuh Raizo. Terlihat tubuh Raizo lama-lama menjadi keriput. Di sisi lain, Denjiro dan Kawamatsu ingin membantunya, namun akar dan ranting pohon yang mereka potong selalu tumbuh terus-menerus. Serangan memotong ranting ini tidak ada gunanya di hadapan Ryokugyu, dan akhirnya Neko, Denjiro, dan Kawamatsu berhasil ditangkap akar pohon dari Ryokugyu. Panel pun kembali berpindah ke ruang bawah tanah bagian dalam kastil. Kita berada dalam sebuah ruangan rahasia milik Kozuki Sukiyaki. Dan di dalam ruangan tersebut ternyata ada jalan rahasia yang menuju bawah tanah. Terlihat Sukiyaki, Robin, dan Lau menuruni anak tangga menuju ruang bawah tanah. Robin berkata, "Kau tahu aja kami ada di sini. Kau mengendus harum badanku?" Lau menjawab, "Heh, kau pikir aku ini kucing yang mengendus-endus? Aku hanya tidak melihat kalian berdua bersama lainnya. Makanya aku coba cari kalian saja, siapa tahu ada hal yang sangat penting untuk dilihat." Lalu Sukiyaki menyela obrolan mereka. Sukiyaki berkata, "Aku tak pernah memberitahu Kaido atau Orochi soal jalur rahasia ini. Tapi mereka tetap bisa menemukan Poneglyph dalam waktu yang singkat. Karena mereka mempunyai seorang manusia ikan yang bernama Jack, salah satu dari All Star." Robin bertanya, "Kenapa seorang manusia ikan mampu dengan cepat menemukan Poneglyph?" Sukiyaki mengatakan, "Sebaiknya nanti kalian lihat sendiri biar paham." Lantas Robin melihat pancaran cahaya yang menembus sebuah lorong. Robin bertanya, "Cahaya dari mana ini?" Sukiyaki menjawab, "Coba saja kau tengok, kita sudah berada di dasar lautan. Intip saja, tak apa. Di sana ada kaca yang tebal sudah terpasang." Kemudian Robin dan Lau melihat keluar lorong tersebut, dan apa yang terjadi? Mereka berdua sontak terkejut dengan apa yang mereka lihat di balik kaca tersebut. Wow, terlihat sebuah kota kuno dengan bangunan megah di dasar lautan.
Sukiyaki berkata, ya, itu adalah bagian dari negeri Wano sekitar 800 tahun yang lalu. Lalu Sukiyaki menjelaskan apa yang terjadi dengan tanah Wano Kuni sekitar 800 tahun yang lalu. Ya, seperti yang aku katakan, tapi aku sendiri tidak tahu soal peristiwa apa yang telah terjadi di masa lalu hingga menjadikannya seperti ini. Dahulu kala terdapat sebuah gunung raksasa yang bernama Gunung Fuji. Lalu para warga mendirikan sebuah bangunan dan tempat tinggal serta mendirikan sebuah negara baru. Lalu pada suatu waktu dibangunlah sebuah tembok raksasa yang mengitari seluruh pulau Wano Kuni ini. Tembok itu membuat air hujan menjadi tergenang. Akhirnya para penduduk pun meninggalkan kota yang sudah tidak bisa ditinggali lagi. Karena semakin lama akhirnya mereka membuat sebuah tempat tinggal di atas di mana yang sekarang kita ketahui Wano Kuni sekarang. Robin menyautnya, jadi seperti itu asal mula negeri Wano saat ini? Sukiyaki menjawab, iya, seperti itu. Dan beberapa saat kemudian mereka bertiga sampai pada di tempat tujuan, yaitu sebuah ruangan di mana Poneglyph itu diletakkan. Sukiyaki berkata, kita telah sampai, inilah Root Poneglyph yang ada di negeri Wano. Lalu Robin berkata, ini Poneglyph asli dan ini adalah yang ketiga. Kalau menemukan satu lagi maka kami akan bisa pergi ke Laftel. Sukiyaki kembali menjelaskan, tempat ini adalah dataran tinggi dalam sebuah goa yang berada di kaki Gunung Fuji. Dikatakan juga bahwa jauh di bawah tempat ini negeri Wano lama tertidur sebuah senjata kuno yang bernama Pluton. Meski begitu, aku sendiri pun belum pernah melihatnya. Karena itu aku tidak bisa menunjukkan pada kalian untuk mengambil Pluton tersebut. Dinding yang mengelilingi pulau ini harus dihancurkan, artinya membuka negara ini memiliki kata lain yaitu menghancurkan dinding pelindung negara ini dan melepaskan senjata kuno ini ke dunia luar. Robin berkata, lalu ketika negara ini dibuka seperti melepaskan senjata kuno Pluton juga, lalu mengapa Kozuki Oden ingin sekali membuat negeri ini? Sukiyaki merespon, semua yang kuceritakan pada kalian adalah cerita yang diwariskan para leluhur kami dalam setiap generasi shogun di Wano Kuni. Aku tidak bisa menceritakan apa yang mungkin Oden ketahui selama pelayaran di dunia luar. Kemudian panel kembali lagi ke pertarungan Momo bersama Akazaya melawan Admiral Ryokugyu. Ryokugyu berkata, tidak ada manusia yang mampu melawan kekuatan alam. Kalian paham, andai Kaido masih berkuasa, aku tak akan datang ke sini. Aku tahu hidup di bawah rezim Orde Baru Kaido sangatlah menyengsarakan. Namun, orde yang ia terapkan adalah menangkal para mafia-mafia untuk menguasai negeri ini. Sekarang sebaiknya serahkan si topi jerami itu padaku. Aku akan pergi setelah memenggal kepalanya. Yamato berbicara kepada Momo, Momo ayo minta bantuan dari Luffy supaya orang ini bisa diberi pelajaran. Sontak dengan penuh emosi Momo menjawab, jangan, tidak boleh, kau juga jangan menyentuhnya. Setelah terkurung begitu lama di penjara, Onigashima, akhirnya kau bebas sekarang Yamato, karena itulah aku tidak ingin menodai keberangkatanmu. Sampai saat ini aku terus bergantung pada Luffy, Zoro, dan lainnya, tapi aku harus membuktikan bahwa yang tinggal di negeri ini harus sanggup dan siap menghalau musuh-musuh yang datang. Jika kami masih harus bergantung pada orang-orang yang sebentar lagi mau pergi berlayar, mana mungkin kami berani menatap mata kalian dan berkata bahwa Wano Kuni akan aman bersama kami. Ryokugyu pun mengejek sifat kekanak-kanaan Momonosuke ini, dan dia tak pernah berpikir bahwa seekor naga bisa melakukan hal yang sangat memalukan seperti ini. Di saat merasa putus asa, Momonosuke sudah mencapai puncaknya. Akhirnya Momonosuke mampu mengeluarkan bolo bird-nya. Bolo bird ini pun menembus ke tubuh pohon raksasa Ryokugyu. Yamato dan Akazaya yang terperangkap dalam akar Ryokugyu pun akhirnya membebaskan diri. Ryokugyu menatap tajam pada Momo, dia serasa tak percaya apa yang sedang terjadi. Begitu juga Yamato, dia sangat terkejut bahwa Momo mampu mengeluarkan bolo bird seperti naga Kaido. Momo pun kembali mengeluarkan bolo bird-nya dan membakar tubuh pohon raksasa Ryokugyu, namun ada tanaman benih kecil yang tumbuh di belakangnya dan Ryokugyu pun kembali tumbuh lagi. Ryokugyu berkata, ya benar saja, apa kau mau membakar seluruh kota ini? Karena kau sungguh keras kepala, akan aku ladeni. Dan ujuk-ujuk muncul sebuah kilat petir hitam besar dari belakang Ryokugyu. Kilat petir hitam ini bergemuruh keras dan menyambar-nyambar.
Ryokugyo merasa ada yang melumpuhkannya dan dia pun berteriak merasa kesakitan akan hal ini. Ryokugyo berkata, "Hai Hosokuhaki, siapa kau?" Terlihat kapal bajak laut Akagami masih berada di area perairan Wano Kuni. Beberapa kru bajak laut Akagami meminta Shanks untuk berhenti memancarkan hakinya karena banyak kru dari Akagami yang jatuh pingsan. Shanks berkata, "Aku tidak akan mengatakan angkatan laut mengetut atau licik atas tindakan ini. Namun kau pasti setuju bahwa tidak bagus bila menyerang para bajak laut muda yang mana mereka baru saja menciptakan sebuah sejarah baru dan tatanan dunia baru." Nah, panel selanjutnya kita bisa melihat Shanks mengingat masa lalunya saat Luffy mengiris bagian bawah matanya dan kenangan bersama Kozuki Oden beserta keluarganya, serta ada siluet kecil seperti siluet dari Uta. Shanks pun berteriak, "Apakah sebegitu mengerikan era baru di mata kalian?" Terlihat Shanks ini sangat amat marah. Ryokugyo ini akhirnya kembali dalam wujud normalnya dan dia tidak berniat untuk bertarung melawan Shanks dan krunya, dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari Wano Kuni. Yamato dan Momo pun terlihat menangis terharu akan hal ini. Dan kembali ke ibu kota bunga, kita melihat Brook, Chopper, Franky, Nami, Otoko, dan Hiyori masih asik dalam pesta syukuran di ibu kota bunga. Sementara itu Luffy, Sanji, Zoro, dan Jinbe sedang duduk asik ngopi. Luffy berkata dia telah pergi. Sisi. Zoro pun menyaut, "Kurasa kita memang tidak perlu membantu." Jinbe merespon, "Betul, dan haki barusan itu sungguh luar biasa." Sanji berkata, "Betul, siapa yang tadi itu?" Luffy pun menyautnya, Sisi. Tiba-tiba aku sangat merindukan orang itu." Dan chapter pun ditutup dengan kata-kata dari narator, "Akhirnya kapal bajak laut Akagami pergi berlayar ke tengah lautan meninggalkan negeri Wano Kuni." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.